Halo saudara, dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan jutaan warga Amerika berbondong ke pusat-pusat perbelanjaan untuk berburu barang diskon pada hari belanja Black Friday. Banyak warga yang antri sejak dini hari di sejumlah jaringan toko besar Amerika, dan ini memberikan harapan baik bagi para peritel. Black Friday, yakni hari Jumat setelah perayaan Thanksgiving, menandai dimulainya musim belanja akhir tahun di Amerika. Dan antrian panjang terlihat di berbagai pusat pertokoan. Banyak warga sudah antri sebelum matahari terbit, baik di jaringan toko elektronik maupun toko serba ada, untuk membeli bermacam barang yang ditawarkan dengan diskon sangat besar. Di Chicago, para pembeli harus antri di tengah cuaca beku untuk membeli barang eksklusif Taylor Swift yang hanya tersedia di toko dan tidak dijual secara daring. Meski banyak warga Amerika yang berbelanja langsung di toko, tapi sebagian lain memilih berburu diskon secara daring. Menurut Adobe Analytics, belanja online pada Black Friday tahun ini mencatat rekor tertinggi, yakni 10,8 miliar dolar dibelanjakan warga Amerika secara daring. Angka ini diperkirakan meningkat pada Cyber Monday, yakni hari belanja diskon secara daring pada Senin ini. Sementara belanja daring pada hari Thanksgiving Kamis lalu tercatat mencapai 6,1 miliar dolar, yakni meningkat hampir 9% dibanding tahun lalu. Saudara, pihak berwenang Amerika Serikat dan Inggris menginvestigasi sejumlah drone yang terbang di kawasan 4 pangkalan udara Amerika di Inggris. Inggris mengerahkan puluhan tentara di sekitar pangkalan menanggapi kemungkinan penggunaan drone tersebut untuk mengganggu operasi atau melakukan penipuan dan sabotase. Militer AS mengatakan pihaknya memantau sejumlah drone kecil yang terbang secara teratur di wilayah pangkalan udara AS yang berlokasi di Inggris sejak tanggal 20 November. Salah satunya di Lakenheath, Inggris Timur, pangkalan strategis bagi kapabilitas tempur Amerika di Eropa. Dan Pentagon menanggapi hal ini dengan serius. Installation leaders have determined so far that none of these incursions impact the base residents, the facilities, or the assets that we have on those bases. Sementara Inggris mengerahkan sedikitnya 60 pasukan di sekitar pangkalan AS dan melancarkan tindakan perlindungan berlapis. We will be making sure that anybody that we manage to catch for engaging in this behavior is shown the full force of the law. Menurut Pentagon, drone tampak punya ukuran dan konfigurasi yang bervariasi. Dan menurut pakar keamanan, ini merupakan aksi yang disengaja. The most obvious thing is that these are disruptive practices and that they actually force the airfield to operate in a different way, to suspend air operations. Menurut laporan harian The Times of London, pihak berwenang tak mengesampingkan kemungkinan Rusia berada di balik drone ini. Dan menurut Dan, ada bukti di mana Moskow sedang meningkatkan serangan hibrida, perang non-militer yang bisa menimbulkan kehancuran. These things are typically, it seems, done at third party, whereby the Russian state, it seems, has employed criminals in the UK. Kedutaan besar Rusia di London tak memberikan respons hingga tenggat waktu laporan ini. Sementara Moskow sebelumnya telah membantah keterlibatannya dalam serangan hibrida yang terjadi di negara-negara barat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke hari Minggu dan Senin setelah Thanksgiving yang menjadi puncak arus balik bagi warga Amerika setelah melakukan mudik untuk berkumpul bersama keluarga. Banyak yang melakukan perjalanan darat, tapi sebagian lain memilih memakai pesawat udara. Tapi bagi yang tinggal di wilayah terpencil dan tidak mudik saat Thanksgiving, ada juga berbagai layanan yang mempermudah perayaan mereka. Dalam beberapa hari, 30 hingga 40 kalkun beku dikirim lewat udara ke permukiman terpencil di negara bagian Alaska. Pengagasnya, Esther Kime, dulu adalah penghuni permukiman seperti ini. I grew up in the bush, in the rural Alaska, so there's no roads. The only way that you can get there is by airplane, by snowmobile, or boat if you're on the river system. And so during freeze up, during Thanksgiving time, everyone is stuck. And so we had a family friend that would airdrop turkeys to my family and other families in the area for Thanksgiving. Kalkun diperoleh dari urun dana yang digalang lewat media sosial. My vision with this is to
make it into a nonprofit organization where I can get funding and more support. Sebagian pegunungan Appalachia yang melintasi Kentucky, Tennessee, dan Virginia juga memiliki banyak permukiman yang terpencil. Di sini ada hiburan setiap akhir tahun berupa Santa Train atau kereta Sinterklas diselenggarakan perusahaan kereta CSX Transportation. One lady, Ruth, who's been here every Santa Train since 1943. She's in a wheelchair now. She remembers when she was 5 years old, walking several miles to come here and see Santa Claus because there were no TVs. There was nothing back there. That's her only glimpse of Santa Claus. Setiap tahun, Santa Train membagikan hadiah sekitar 15 ton berupa mainan, selimut, hingga pakaian. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok sejumlah warga Amerika yang tergabung dalam International Club of DC yang belajar mengenai Indonesia lewat beberapa tari daerah, musik gamelan, dan pagelaran busana tradisional serta makanan Indonesia. Organisasi yang beranggotakan pekerja profesional di Washington DC ini hadir di acara Spirit of Indonesia, A Cultural Archipelago, yang belum lama ini digelar di gedung KBRI Washington. Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah banget, musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, juga menampilkan fashion show serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger Banyumasan. Saya telinga karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.